Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa materi nih. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada rentangan, yang kedua ada rentangan antar kuartil, yang ketiga ada simpangan kuartil, dan yang terakhir ada simpangan rata-rata. Materi pertama akan dijelaskan oleh Zahra, materi kedua akan dijelaskan oleh Siska, materi ketiga akan dijelaskan oleh Susi, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya, selamat belajar teman-teman. Materi yang pertama ada jangkauan atau rentangan atau range. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang atau range atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dengan data dengan nilai terkecil tersebut. Dengan rumus R sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana R adalah range, jangkauan atau rentang, X maksimum adalah nilai data yang paling besar, dan X minimum nilai data yang paling kecil. Contoh soal data tunggal. Hitunglah rentang dari data berikut: 20, 21, 19, 17, 17, 20, 25, 23, 24, dan 21. Cara menjawabnya, langkah yang pertama, urutkan dari data yang terkecil, seperti 17, 17, 19, 20, 20, 21, 21, 23, 24, dan 25. Langkah kedua, menentukan data terbesar dan data terkecil. Berdasarkan data tersebut, kita bisa memperoleh bahwa data terbesar atau X maksimum adalah 25, dan data terkecil atau X minimum adalah 17. Dengan demikian, rentang atau jangkauannya adalah R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. R sama dengan 25 dikurang 17, R sama dengan 8. Jadi, nilai rentang atau jangkauannya adalah 8. Contoh soal data berkelompok. Data sebagai berikut. Untuk interval 8-11, frekuensinya 5. Untuk interval 12-15, frekuensinya 8. Untuk interval 16-19, frekuensinya 4. Dan untuk interval 20-23, frekuensinya 4. Ada dua cara untuk menemukan rentang atau jangkauan. Cara yang pertama, mencari nilai tengah kelas pertama, yaitu 8 ditambah 11, kemudian dibagi 2. Jadi 9,5. Kemudian mencari nilai tengah kelas terakhir, yaitu 20 ditambah 23, kemudian dibagi 2, jadi 21,5. Untuk range sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Range sama dengan 21,5 dikurang 9,5. Jadi range sama dengan 12. Cara yang kedua, mencari tepi bawah kelas pertama, yaitu 8 dikurang 0,5 sama dengan 7,5. Lalu mencari tepi atas kelas terakhir, 23 ditambah 0,5, yaitu 23,5. Untuk range sama dengan X maksimum dikurang X minimum, range sama dengan 23,5 dikurang 7,5, jadi range sama dengan 16. Kedua cara tersebut bisa digunakan dan sama-sama benar. Selanjutnya, rentangan antar kuartil. Rentangan antar kuartil atau disebut juga hamparan adalah nilai kuartil ketiga dikurangi nilai kuartil pertama dengan rumusan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Keterangan H sama dengan rentang antar kuartil
Q3 sama dengan kuartil 3, Q1 sama dengan kuartil 1. Contoh soal yang pertama untuk data tunggal. Tentukan hamparan dari data berikut: 4, 3, 6, 5, 4, 5, 7, 6, 8, 3, 8, 9, dan 10. Penyelesaian. Langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar sehingga didapatkan 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, dan 10. Langkah kedua, mencari Q2 dengan median. Karena median sama dengan Q2, maka kuartil 2 atau Q2 sama dengan 6. Langkah ketiga, pisahkan data di sebelah kiri Q2 dan di sebelah kanan Q2. Kemudian tentukan mediannya. Data di sebelah kiri Q2 yaitu 3, 3, 4, 4, 5, dan 5. Dan data di sebelah kanan Q2 yaitu 6, 7, 8, 8, 9, dan 10. Median data di sebelah kiri Q2 merupakan nilai Q1. Karena nilai mediannya sama dengan 4, maka nilai Q1 sama dengan 4. Jadi, hamparannya H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi, nilai hamparannya sama dengan 4. Contoh soal yang kedua untuk data berkelompok. Perhatikan tabel di bawah. Berat badan 50 sampai 54 dengan frekuensi 4, berat badan 55 sampai 59 frekuensi 6, berat badan 60 sampai 64 dengan frekuensi 8, berat badan 65 sampai 69 dengan frekuensi 10, berat badan 70 sampai 74 dengan frekuensi 8, berat badan 75 sampai 79 dengan frekuensi 4. Hamparan dari data yang diberikan pada tabel di atas adalah. Untuk penyelesaian, langkah pertama, menentukan letak kuartil 1 dan kuartil 3. Letak kuartil bawah atau kuartil 1 berada pada data ke 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Letak kuartil atas atau Q3 berada pada data ke 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Langkah kedua, menentukan nilai Q1 dan Q3. Untuk menentukan nilai Q1 dan Q3, terlebih dahulu harus diketahui tepi bawah kelas Q1 dan Q3, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 dan Q3, serta panjang kelasnya. Di sini telah diketahui bahwa letak kuartil 1 berada pada data ke-10 dengan tepi bawah 54,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 sama dengan 4 dan panjang kelas sama dengan 5. Untuk menentukan nilai Q3 telah diketahui bahwa letak Q3 berada pada data ke-30 dengan tepi bawah kelas Q3 sama dengan 69,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 sama dengan 28 dan panjang kelas sama dengan 5.
menentukan nilai Q1 diberikan rumusan Q1 sama dengan 54,5 ditambah 1/4 dikali 40 dikurangi 4 dibagi 36 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 10 dikurangi 4 dibagi 36 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 6/36 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 0,83 sama dengan 55,33. Untuk menentukan nilai Q3 sama dengan 69,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurangi 28 dibagi 36 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 30 dikurangi 28 dibagi 36 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 2/36 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 0,28 sama dengan 69,78. Langkah ketiga, mencari nilai rentang antar kuartil dengan rumusan H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 69,78 dikurangi 55,33 sama dengan 14,45. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau disebut juga jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah dari jangkauan kuartil dengan rumusan Q3 sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 diambil Q1. Q3 yaitu simpangan kuartil Q1 kuartil bawah atau 1/4 N, Q3 kuartil atas 1/4 N. Bentuk-bentuk simpangan kuartil. Kuartil memiliki 4 bagian yang sama. Bagian dalam membagi data atau N. Q1, Q2, dan Q3, di mana Q1 kuartil bawah 1/4 N. Q2 kuartil tengah atau median 1/2 N. Q3 kuartil atas 1/4 N. Pada data yang tidak dikelompokkan terlebih dahulu, mencari kuartil tengah atau mediannya, kemudian kuartil bawah dan kuartil atas. Cara mencari simpangan kuartil. Kuartil merupakan ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kuartil terdiri dari kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2 atau median, dan kuartil 3 Q3. Simpangan kuartil artinya setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Jika kita ingin menentukan nilai kuartil, data harus diurutkan dulu dari yang terbesar. Jika banyaknya data N ganjil, Q1 sama dengan data ke 1/4 dalam kurung N ditambah 1. Q2 sama dengan data ke 1/2 dalam kurung N tambah 1. Q3
sama dengan data ke-3/4 dalam kurung N ditambah 1. Jika banyaknya data N genap, Q1 sama dengan data ke-1/4 dalam kurung N ditambah 2, Q2 sama dengan 1/2 dalam kurung data ke-1/2 N ditambah data ke-1/2 N ditambah 1. Q3 sama dengan data ke-1/4 dalam kurung 3N ditambah 2. Pembahasan. Dalam menentukan simpangan kuartil, maka kalian harus mencari kuartil 1 dan kuartil 3-nya terlebih dahulu. Lalu, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Contoh, simpangan kuartil dari data berikut adalah nilai 4, 5, 6, 8, 10. Frekuensi 2, 4, 7, 6, 1. Jawab. Dalam mencari kuartil dari tabel tersebut, kami buat juga frekuensi kumulatif. Nilai frekuensi kumulatif. Nilainya 4. Frekuensinya 2. Nilai frekuensi kumulatifnya 2. Nilainya 5. Frekuensinya 4. Nilai frekuensi kumulatifnya 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nilainya 6. Frekuensinya 7. Frekuensi kumulatifnya 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nilainya 8. Frekuensinya 6. Frekuensi kumulatifnya 13 ditambah 6 sama dengan 19. Nilainya 10. Frekuensinya 1. Frekuensi kumulatifnya 19 ditambah 1 sama dengan 20. Dari tabel tersebut, yaitu berdasarkan frekuensi kumulatif, yaitu nilai 4 merupakan data ke-1 sampai 2. Nilai 5 merupakan data ke-3 sampai 6. Nilai 6 merupakan data ke-7 sampai 13. Nilai 8 merupakan data ke-14 sampai 19. Nilai 10 merupakan data ke-20. Karena N sama dengan 20 bilangan genap, maka cari Q1. Q1 sama dengan data ke-1/4 kali dalam kurung N ditambah 2. Q1 sama dengan data ke-1/4 dikali dalam kurung 20 ditambah 2. Q1 sama dengan data ke-5,5. Q1 sama dengan 1/2 dikali dalam kurung data ke-5 ditambah data ke-6. Q1 sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 5 tambah 5. Q1 sama dengan 1/2 dikali 10. Q1 sama dengan 5. Maka nilai Q1 sama dengan 5. Q3 sama dengan data ke-1/4 dikali dalam kurung 3N tambah 2. Q3 sama dengan data ke-1/4 dikali dalam kurung 3 kali 20 ditambah 2. Q3 sama dengan data ke-1/4 dikali dalam kurung 60 ditambah 2. Q3 sama dengan data ke-1/4 dikali 62. Q3 sama dengan data ke-15,5. Q3 sama dengan 1/2 dikali dalam kurung data ke-15 ditambah data ke-16. Q3 sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 8 ditambah 8. Q3 sama dengan 1/2 dikali 16. Q3 sama dengan 8. Jadi nilai Q3 sama dengan 8. Jadi simpangan kuartil dari data tersebut yaitu Q3 sama dengan 1/2, Q3 diambil Q1 sama dengan 1/2 dalam kurung 8 diambil 5 sama dengan 1/2 dikali 3 sama dengan 1,5. Jadi simpangan kuartilnya adalah 1,5.
Contoh soal, tentukanlah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data di bawah ini. 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, 35. Jawaban. Hal pertama adalah mengurutkan data untuk mencari kuartil atas dan kuartil bawahnya. 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50. Kedua yaitu nilai tengah. Nah, nilai tengahnya 35, Q1-nya 30, dan Q3-nya 45. Jadi, kuartil bawah Q1 dan kuartil atas Q3 dari kedua data tersebut yaitu 30 dan 45. QR sama dengan Q3 diambil Q1. QR sama dengan 45 diambil 30. QR sama dengan 15. Adapun simpangan kuartilnya yaitu QD sama dengan 1/2 QR. QD sama dengan 1/2 dikali 15. QD sama dengan 75. Jadi jawabannya jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data tersebut adalah 15 dan 7,5. Kemudian ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata sendiri dibagi menjadi dua, yaitu untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk rumusnya teman-teman bisa melihat pada dua tabel yang berbeda. Rumus dari simpangan rata-rata data kelompok adalah sigma dari F dikali nilai mutlak X dikurang rata-rata. Sedangkan rumus dari simpangan rata-rata data tunggal adalah sigma dari nilai mutlak X dikurang rata-rata dibagi N. N yang dimaksud adalah jumlah data ya teman-teman. Sedangkan X itu yang dimaksud adalah data keberapa atau data ke N. Sedangkan X bar adalah rata-rata. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari simpangan rata-rata data tunggal. Di sini ada soal, diberikan data sebagai berikut, yaitu 5, 6, 8, 5, dan 7. Tentukan simpangan rata-rata data tersebut. Hal yang pertama yang dapat teman-teman lakukan di sini adalah mencari nilai rata-rata dari data tersebut terlebih dahulu. Di sini rata-ratanya kita dapat 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 dan ditambah 7 dibagi dengan banyaknya data yaitu 5 menghasilkan 6,2. Itulah rata-rata dari data tersebut. Setelah diketahui rata-ratanya, saatnya mencari simpangan rata-rata menggunakan rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal. Setelah disubstitusi berdasarkan data di atas, maka didapat nilai mutlak 5 dikurang 6,2 ditambah nilai mutlak dari 6 dikurang 6,2 ditambah nilai mutlak dari 8 dikurang 6,2 ditambah nilai mutlak dari 5 dikurang 6,2 dan ditambah nilai mutlak dari 7,6,2 dibagi banyaknya data yaitu 5. Di sini kita dapat 1,2 ditambah 0,2 ditambah 1,8 ditambah 1,2 ditambah 0,8 dibagi 5. Maka menghasilkan 1,04. Maka dari data tersebut simpangan rata-ratanya adalah 1,04. Kita beralih ke contoh soal yang kedua, tapi masih mengenai simpangan rata-rata data tunggal. Teman-teman bisa melihat sendiri tabel dari data tunggal di soal ini. Nah, yang membedakan soal ini dengan soal sebelumnya, data tunggal di soal ini itu memiliki frekuensi, teman-teman. Jadi, cara teman-teman dalam mencari rata-ratanya pun agak sedikit berbeda. Teman-teman tinggal mengkalikan nilai dengan frekuensinya itu sendiri. Kita lihat langsung pembahasannya aja ya, teman-teman. Di sini didapat 10 dikali 6 ditambah 6 dikali 7 ditambah 4 dikali 8 ditambah 8 dikali 9 ditambah 2 dikali 10
dibagi dengan jumlah semua frekuensinya, yaitu 10 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 dan ditambah 2. Maka didapat 226 dibagi 30, yaitu 7,53. Nah, itulah rata-rata dari data tersebut, teman-teman. Selanjutnya, tugas kita tinggal mencari simpangan rata-ratanya. Karena data tunggal ini memiliki frekuensi, maka rumus simpangan rata-rata yang kita gunakan pun yang ada F-nya, teman-teman. Yang seperti tabel kuning tersebut. Oke, teman-teman. Tadi nilai rata-ratanya kita sudah dapat 7,53. Langkah kalian selanjutnya adalah tinggal mensubstitusi masing-masing nilai ke rumus simpangan rata-rata yang ada di tabel kuning untuk lebih mudahnya. Setelah kalian substitusi, kalian bisa mendapatkan langsung nilai 15,3 ditambah 3,18 ditambah 1,88 ditambah 11,76 ditambah 4,94 dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 30. Didapatkan 1,24. Maka simpangan rata-rata dari data contoh soal nomor 2 ini adalah 1,24, teman-teman. Oke, teman-teman, kita selanjutnya tiba ke pembahasan soal yang terakhir, di mana ini contoh soal tentang simpangan rata-rata data kelompok. Di sini sudah tersedia tabel, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Pertanyaannya masih sama, yaitu tentang simpangan rata-rata. Akan tetapi, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah untuk mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Untuk apa sih nilai tengahnya? Nah, nilai tengah ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari si data ini. Karena untuk mencari nilai rata-ratanya, saya menggunakan rumus rata-rata yang menggunakan nilai tengah, teman-teman. Sebenarnya teman-teman bebas menggunakan rumus rata-rata yang lainnya juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan rata-ratanya saja. Setelah disubstitusi, didapatlah 5 dikali 13, ditambah 2 dikali 18, ditambah 10 dikali 23, ditambah 9 dikali 28, ditambah 4 dikali 33, ditambah jumlah seluruh frekuensinya, yaitu 30. Maka 715 dibagi 30 sama dengan 23,83. Nah, itu adalah nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita tinggal menentukan nilai dari simpangan rata-ratanya saja dengan menggunakan rumus yang sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu F dikali nilai mutlak dari X dikurang rata-rata dibagi dengan sigma F. Setelah kita substitusi, didapatlah 54,15 ditambah 11,66 ditambah 8,3 ditambah 37,53 ditambah 36,68 dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 30. Di sini kita dapat 148,32 dibagi 30 adalah 4,94. Nah, itulah nilai dari simpangan rata-rata data kelompok di contoh soal ini, teman-teman.